Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UPEX, ketemu lagi di channel upex.co.id. Channel yang diproduksi oleh Harian Ujung Pandang Express, yang bisa Anda tonton di YouTube atau Anda ingin dengarkan, bisa Anda dengarkan di Spotify. Namun jangan lupa baca artikelnya di koran Harian Ujung Pandang Express dan portal upex.co.id. Sahabat UPEX, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa hari ini. Beliau sangat sibuk ini, tapi bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah redaksi Harian Ujung Pandang Express. Hari ini kita bersama Bank Syariah Indonesia, BSI, Pak Taufan Ansari. Beliau adalah Deputi Regional Makassar. Assalamualaikum Pak Taufan. Waalaikumsalam Pak Akbar. Sehat. Senang sekali ketemu Pak Akbar hari ini. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca agak mendung, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Semangatnya jangan mendung Pak. Betul. Sahabat UPEX, hari ini kita akan bicara banyak tentang bagaimana Bank Syariah menghadapi tren digital nih, utamanya di Sulsel. Nah, mungkin bisa digambarkan sedikit nih Pak, gimana perkembangan Bank Syariah di Makassar, di Sulsel khususnya. Baik, terima kasih Pak Akbar. Sahabat UPEX, kalau kita lihat memang perkembangan Bank Syariah di Sulawesi Selatan ya cukup menggembirakan. Iya. Nah, alhamdulillah lebih khususnya lagi pada saat kami di Bank Syariah Indonesia merger dari 3 bank yang sebelumnya ada BSM, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah bergabung menjadi satu bank, dan alhamdulillah kekuatan ketiga bank ini tidak menjadi 1 tambah 1 sama dengan 3, tidak. Iya. Tetapi 1 tambah 1 menjadi multiplier lebih dari 3, bisa jadi 5, bisa jadi 7 dan lain sebagainya. 30. Amin. Jadi kalau kita lihat tadi yang Pak Akbar sampaikan ya, alhamdulillah pertumbuhan Bank Syariah di Sulawesi Selatan menggembirakan ya. Cukup menggembirakan kepada kami, baik itu dari 2 sisi, baik itu dari sisi pembiayaan maupun dari sisi fundingnya, pendanaannya. Gitu Pak Akbar ya. Iya. Kalau dari sisi jumlah nasabah gimana Pak? Oh iya, jadi perlu saya sampaikan ya, kalau kita lihat dari sisi jumlah nasabah juga meningkat. Kalau berdasarkan prosentase peningkatan kami itu bisa mencapai sekitar 25-30%, tetapi belum finish ya. Belum finish line karena data yang kami capture masih data di posisi bulan September gitu ya. Nah, ini ada 3 bulan tersisa, mudah-mudahan sih mohon doanya dari sahabat UPEX, mudah-mudahan sih kita bisa lebih baik lagi dibandingkan kondisi yang 25-30% lagi. Itu Bang. Kalau jangkauan pelayanan nasabah, jangkauan kantor saat ini di Sulsel sampai di mana aja Pak? Semua kabupaten ada? Target kami memang ya untuk khusus Sulsel ya, kami khusus Sulsel itu memang nanti kami hadir di setiap kabupaten. Cuma memang saat ini belum seluruh kabupaten. Nah, kami sedang lakukan beberapa hal, antara lain seperti remapping, Mbak. Jadi memang ada beberapa, akibat merger ini kan ada dulunya dekatan kantornya ya. Sekarang di remapping, yang terlalu berdekatan kita relokasi ke tempat-tempat lain yang lebih yang masih blank spot gitu ya. Jadi ke depan sih insya Allah kami merencanakan memang untuk di Sulsel ini mudah-mudahan untuk seluruh kabupaten bisa kita cover. Sekarang sekitar berapa persen kira-kira? Kalau total cabang sekitar 30 outlet. 33 outlet yang ada di lingkungan Sulsel. Pak Taufan, setelah berjalan 2 tahun kurang lebih ya Bank Syariah, hampir 2 tahun. Gimana penerimaan masyarakat Sulsel terhadap produk perbankan syariah? Alhamdulillah memang masyarakat Sulsel relatif kalau kita lihat menyambut baik apa yang menjadi bentukan pemerintah Bank Syariah Indonesia ini. Jadi kalau kami lihat memang yang menjadi PR di kita, memang kita ingin meningkatkan literasi sebenarnya, Pak. Literasi perbankan syariah ini. Jadi memang kalau kita ketahui kan daerah Sulawesi Selatan relatif daerahnya cukup luas, Pak. Luas, oleh karena itu memang literasi kemudian menyampaikan terkait dengan perbankan syariah ini perlu kami tingkatkan lagi.
untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang luas. Iya. Nah, kalau kita lihat sih responnya di daerah-daerah ini tercermin dari kinerja bisnis yang kami ukur di region, bahwa alhamdulillah dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia, animo masyarakat cukup tinggi dan antusias terhadap kehadiran Bank Syariah di Sulawesi Selatan. Ada nggak? Nah, ini mungkin bagi yang masyarakat yang masih awam, ada nggak perbedaan antara bertransaksi di bank syariah dengan bank konvensional? Baik, terima kasih Pak Akbar dan sahabat UPEX semuanya. Kalau kita lihat Pak, perbedaan utamanya memang dari sisi akad ya. Jadi memang seluruh aktivitas perbankan syariah ini, seluruh produk dan aktivitasnya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Iya. Nah itu jadi insya Allah sahabat UPEX dan seluruh nasabah yang ada di Bank Syariah Indonesia itu secara produk dan aktivitinya sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi tidak ragu-ragu lagi tidak ragu-ragu lagi. Jadi keraguan itu insya Allah kalau di Bank Syariah, karena memang semua bank syariah sudah memiliki syarat wajibnya harus ada Dewan Pengawas Syariah. Artinya semua produk yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan syariah compliance yang berlaku. Pak Taufan, kan saat ini bukan tren ya, sudah menjadi gaya hidup orang bertransaksi menggunakan digital. Nah, bagaimana Bank Syariah sendiri menghadapi tren seperti itu? Ya, bagus nih pertanyaan Pak Akbar ya, sahabat UPEX sekalian. Jadi kalau kami lihat memang Pak, perkembangan digital ini sangat pesat ya. Iya. Terlebih kalau kita lihat pandemi kemarin tuh menjadi revolusi mungkin ya, terkait dengan peningkatan digital. Nah, ada 4 hal sebenarnya yang perbankan syariah lakukan untuk menghadapi tadi Pak Akbar sampaikan terkait dengan era digital, masuk 4.0 atau 5.0 sekarang. Yang pertama adalah Pak, kita harus dari sisi SDM. Jadi SDM-nya itu kita harus memiliki, perbankan syariah secara umum harus memiliki SDM yang memang punya kompetensi, punya kompetensi untuk mengembangkan dan untuk menciptakan inovasi-inovasi, termasuk juga untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada di era digital saat ini. Jadi SDM inilah yang nanti akan melakukan penciptaan produk-produk baru maupun produk-produk yang custom sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu dari sisi engine untuk memperbaiki sisi digitalnya. Nah, kemudian dari sisi pegawainya juga, dari sisi pegawai itu ada namanya kita perlu digital culture gitu ya. Jadi digital culture di pegawai. Jadi di proses-proses keputusan di perbankan sudah menggunakan misalnya analisa big data gitu ya. Kemudian juga dalam proses-proses pembiayaan, proses-proses pendanaan itu semua melakukan pola-pola digital dan itu harus diinternalisasi di lingkungan pegawai bank syariah itu sendiri. Artinya kita punya manpower yang memang spesial, tetapi dari pegawai secara umum juga harus punya culture itu, digital culture. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, tentunya perbankan syariah harus memiliki infrastruktur, Pak. Infrastruktur yang kuat untuk bisa beradaptasi dan menjawab tantangan era digital ini. Ya, sebagai contoh, mungkin kalau kita dengar ada API gitu ya, kemudian ada big data analisis dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur itu harus dimiliki oleh perbankan syariah. Nah, yang terakhir yang memang penting adalah tadi Pak, sinergi. Jadi sinergi perbankan syariah juga harus hadir gitu ya di marketplace gitu ya. Di marketplace kita kolaborasi, sinergi dengan marketplace dan lain sebagainya karena ini kebutuhan masyarakat saat ini. Dan masyarakat Gen Z, Gen Y kan udah akrab banget dengan marketplace, kemudian dengan e-money dan lain sebagainya. Jadi yang dapat saya sampaikan adalah 4 hal tersebut Pak. Jadi 4 hal tersebut yang memang harus dipersiapkan menurut hemat kami perbankan syariah untuk menjawab tantangan digital. Kalau secara khusus Pak, apakah Bank Syariah Indonesia punya produk yang khusus untuk digital ataukah punya aplikasi yang khusus untuk layanan digital? Baik, terima kasih Pak Akbar ya. Jadi Bank Syariah Indonesia kami punya mobile banking Pak. Mobile banking ini yang spesial adalah gitu ya. Mobile bankingnya Bank Syariah Indonesia itu memiliki 3 fungsi. Satu sebagai sahabat finansial, sahabat keuangan, kemudian sahabat sosial,
Kemudian yang terakhir adalah sahabat spiritual. Iya. Jadi kalau kita lihat ya Pak, feature-nya gitu ya. Kalau sahabat finansial kita bisa melakukan seluruh transaksi keuangan yang ada di, seperti contohnya yang ada di mobile banking secara umumnya, Iya. misalnya transfer ya. pembayaran biaya-biaya bulanan, Telkom segala macam, kemudian Kris. Nah itu sahabat finansial. Nah, Tarik tunai bisa juga, Pak? tarik tunai bisa. Ya? Tarik tunai dengan mobile Tanpa banking kartu ya? tanpa kartu, kita datang ke Indomaret atau kita datang ke ATM itu bisa. Nah itu sahabat yang kita kategorikan sebagai sahabat finansial. Sahabat finansial. BSI Mobile juga punya peran sebagai sahabat sosial, Pak. Gimana tuh, Pak? Nah, jadi ini menarik nih ya. Jadi pada saat setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah BSI dengan menggunakan BSI Mobile, kita tawarkan, Pak. Iya. Kita tawarkan untuk zakat, infak, sedekah. Jadi zakat. Otomatis kalaupun nasabah dikasih pilihan gitu ya, kita kasih pilihan range berapa zakat, infak, sedekah yang mau disalurkan. Kemudian ke badan mana aja ada di pilihannya di mobile banking kami. Jadi kita juga mendorong nasabah-nasabah BSI yang menggunakan BSI Mobile ini turut berbagi kepada sesama Pak melalui sahabat sosial tadi. Jadi tidak hanya mengatur dana, tapi juga mengatur amal. Pak, iya begitu Pak. Iya. Itu yang terakhir. Yang terakhir sahabat spiritual Pak. Nah kalau sahabat spiritual ini, jadi ini uniqueness-nya BSI Mobile. Di BSI Mobile kita bisa cari masjid terdekat Pak. Jadi kita ada aplikasinya masjid terdekat, kemudian juga ada pengingat azan Pak, pengingat azan. Kemudian juga kita bisa baca Al-Quran di BSI Mobile kita. Jadi memang lengkap gitu ya. BSI Mobile hadir sebagai sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Iya, sepertinya sudah dekat-dekat menjadi super app ini ya. Ya, memang pengembangan super app sedang dikembangkan oleh kantor pusat kami Pak Akbar. Jadi mudah-mudahan dan mohon doanya semua sekalian, mudah-mudahan super app ini bisa jadi solusi. Amin. Dan bisa menjadi sesuatu yang jawaban dari masyarakat yang memang mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa launching super app ya Pak. Oke, luar biasa. Sahabat UPEX, itu tadi 3 hal yang Anda mungkin tidak temukan di di lembaga perbankan lainnya. Sahabat sosial dan sahabat spiritual. Kalau di lembaga lainnya Anda mungkin hanya bisa mengatur finansial, tetapi mengatur masalah sosial dan mengatur urusan spiritual mungkin harus pakai aplikasi yang lain. Pak Tovan, mungkin ada gambaran nggak kinerja Bank Syariah Indonesia pada di Sulsel pada tahun ini? Misalnya gambaran pembiayaannya berapa, kemudian dana pihak ketiga yang terkumpul seperti apa? Ya baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi alhamdulillah terima kasih dukungan sahabat UPEX dan dukungan nasabah BSI semuanya ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pembiayaan Pak, alhamdulillah pembiayaan kami sudah mencapai hampir 12 triliun ya. 12 triliun. Hampir 12 untuk triliun. Sulsel saja. Untuk karena region kami mencakup area Manado dan area Irian Jaya, jadi tercover di 3 itu. Tetapi memang dominasi masih di Sulsel Pak. Jadi pertumbuhan pertumbuhan pembiayaan kami hampir sekitar 2 triliun Pak. Sekitar 2 triliun dari portfolio yang ada dibandingkan tahun 2021. Dan ini memang data masih September ya Pak, September Oktober. Jadi insya Allah Pak bisa lebih dari itu Pak. Insya Allah kita optimis ya untuk Sulsel khususnya juga Sulsel Sulawesi Selatan nih memang menjadi backbone di region kami, karena memang Sulawesi Selatan entry gate-nya Indonesia Timur kan ya Pak. Entry gate-nya Indonesia Timur. Jadi sebagai gambaran ya tadi yang saya sampaikan, dan insya Allah ke depan sih kami masih optimis Pak, karena memang kalau kita lihat demografinya kan Sulsel juga didominasi oleh masyarakat Muslim ya. Mungkin dengan hadirnya BSI insya Allah menjadi menambah tenang teman nasabah untuk bertransaksi lewat perbankan. Untuk pembiayaan sektor apa Pak yang paling dominan? Apakah pertanian ataukah konsumtif atau? Jadi kalau kita lihat Pak untuk dominasi pembiayaan kami
produk-produk kami memang komplit Pak. Jadi kita punya juga untuk UMKM, kemudian kita punya untuk consumer, kemudian kita juga punya untuk SME. SME itu untuk pembiayaan produktif. Dan kami punya uniqueness lagi nih Pak. Kalau kita lihat dari Pak Akbar, kalau kita lihat perbankan syariah, kita punya namanya produk gadai emas dan cicil emas. Nah ini uniqueness Bank Syariah, uniqueness Bank Syariah, dan dominasi sektor kita memang masih di konsumer, Pak. Konsumer. Jadi dominasi pembiayaan kami masih di sektor konsumer, tetapi kalau kita lihat pertumbuhan pembiayaan mikro kita juga bagus, Pak. Mikro itu untuk usaha kecil ya, Pak. Untuk kecil mikro itu bagus sekali karena kalau kami secara internal menghitung dari target sudah tercapai untuk pembiayaan mikro kami. Nah, yang menarik tadi yang saya sampaikan untuk pembiayaan emas. Pembiayaan emas ini ada dua, satu bisa melalui gadai, yang kedua bisa melalui program cicil emas. Jadi memang kita kalau emas ini kan nilainya kuat ya, jadi bisa juga bisa untuk tumbuh terus. Iya, betul. Gitu, apalagi sekarang berapa Mas? 1 juta lebih kali ya? Iya. Oke. Kalau yang DPK tadi gimana Pak? Ya, alhamdulillah Pak, pertumbuhan DPK juga sudah menunjukkan angka yang positif ya Pak. Kalau kita lihat pertumbuhan dibandingkan dengan tahun lalu, it is not finished yet masih Pak. Gitu masih ya, ada 2 bulan, 3 bulan. Masih ada 3 bulan lagi yang kita bisa kejar. Pertumbuhan DPK kami udah mencapai mungkin di kisaran hampir 1 triliun Pak daripada posisi 2021. Jadi optimismenya sih tinggi gitu ya. Dan kami juga menyediakan beberapa platform Pak untuk untuk Islamic ecosystem sebenarnya Pak. Jadi platform digital sebagai contoh tadi Pak Akbar sudah sampaikan, kalau kita lihat di masjid-masjid itu ada KRIS ya. KRIS ya. Jadi masyarakat untuk berdonasi lewat KRIS ya. Dan memang salah satu tadi untuk pengembangan dana Pak yang memang kita kejar di Sulawesi Selatan ini adalah melalui ekosistem Islam tadi. Antara lain dari sisi pondok pesantren, masjid, dan sekolah-sekolah Islam, Pak. Ya. Kalau dilihat dari DPK dan pembiayaan, uang yang dilempar ke masyarakat jauh lebih besar, Pak ya. Betul, Pak. Intermediasinya bisa 100% lebih nih, Pak ya. 2 triliun pembiayaan dan DPK 1 triliun. Sahabat UPEX, hari ini seandainya kita live, kita bisa buka tanya jawab. Mungkin banyak yang ingin bertanya tentang perbankan syariah, tapi bisa Anda ajukan pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini, atau Anda bisa langsung ke redaksi. Sahabat UPEX, perbankan syariah itu bukan hal yang baru sebenarnya Pak Taufan. Bukan hal yang baru, tetapi mungkin masih banyak yang belum memahami benar apa saja sih fitur-fitur perbankan syariah. Padahal sama aja dengan perbankan umum. Cuma ini ada stempel jaminan kehalalannya Pak Taufan ya. Sahabat UPEX, tidak terasa perbincangan kita sudah kurang lebih 15 menit. Dan ini menandakan sudah di ujung diskusi kita. Tapi jangan khawatir, kita akan ketemu kembali di diskusi-diskusi berikutnya. Atas kehadiran Pak Taufan di redaksi, kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas berbagi informasi, dan jangan bosan untuk hadir di sebagai tamu redaksi kami Pak. Baik, demikian perbincangan kita. Sampai jumpa kembali di channel upex.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.